Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, hari ini adalah hari keempat ya. Anda sekalian melakukan retreat meditasi. Ada beberapa hal yang perlu juga disampaikan berkenaan dengan meditasi. Yang pertama adalah sesungguhnya pada saat kita melatih batin kita, memunculkan perhatian terhadap diri kita atau batin dan jasmani kita, kita pun juga tidak hanya mempelajari apa yang terbaik untuk diri kita, tapi di saat yang sama juga kita mempelajari dan mengetahui apa yang terbaik untuk orang lain. Itulah kenapa suatu kali Sang Buddha menyampaikan, Yo attanang rakanto, so parang rakati. Siapapun yang melindungi diri sendiri, dia sesungguhnya melindungi orang lain. Lantas bagaimana kita melindungi diri sendiri? Adalah dengan hidup berperhatian. Kalau kita memancangkan perhatian kita, sati kita, mindfulness kita sedang melindungi diri kita. Tapi di saat yang sama juga sesungguhnya melindungi yang lain. Mengapa? Karena saat kita hidup dengan penuh perhatian, dengan penuh kewaspadaan, kita mempelajari apa yang terbaik untuk diri kita. Di saat yang sama kita pun juga tahu apa yang terbaik untuk orang lain. Maka orang yang hidup berperhatian itu akan tahu apa yang mesti dilakukan, yang terbaik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri ternyata tidak menyenangkan, berarti ketika kita melakukan sesuatu hal yang kalau untuk kita tidak menyenangkan, berarti untuk orang lain juga tidak menyenangkan. Maka orang demikian akan cenderung melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ada satu cerita. Dalam suatu retreat meditasi, saya ikut meditasi. Ada satu peserta. Dia itu entah kenapa ketika buang gas itu ditekan kuat-kuat. Jadi betul-betul tidak disembunyikan, tetapi dikeluarkan dengan kuat-kuat. Dan itu dilakukan sering kali, tidak 1-2 kali, dan sering kali. Dan betul-betul keras itu. Seluruh ruangan yang mendengar semua, karena saking kerasnya itu. Kemudian yang lain pada komplain. Mereka ketika ada interview, komplain, karena pada waktu itu saya mengikuti, jadi bukan ya saya ikut meditasi dengan beliau, dengan guru meditasi. Tapi saya ikut mendengarkan ketika beliau memberikan wejangan, ketika interview saya mendengarkan. Banyak yang komplain, kenapa ini satu orang kok selalu buang gas dan keras-keras. Nah, kemudian Bante ini memberikan nasihat. Ketika di malam hari seperti sekarang ini, seperti jam seperti ini, memberikan nasihat.
Dalam praktik vipassana, dalam praktik meditasi pengembangan batin, ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, suara dan sebagainya, maka kita sebagai seorang praktisi, jangan karena itu menjadi marah, menjadi tidak suka. Mengapa? Karena kalau sudah marah, tidak suka, itu adalah juga kotoran batin. Akan tetapi, bagi seseorang yang mempraktikkan kehidupan penuh dengan perhatian, penuh dengan kesadaran, juga hendaknya tahu. Kalau untuk diri sendiri saja tidak menyenangkan, berarti untuk orang lain juga tidak menyenangkan. Maka siapapun yang buang gas, tidak disebutkan orangnya karena semua orang tahu. Yang buang gas keras-keras, mohon buang gasnya di luar. Supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, sejak itu kemudian ia buang gas di luar. Terutama di toilet. Tetapi tidak untungnya, toiletnya itu melekat dengan ruangan. Jadi begitu berbunyi di sana, di sini masih kedengaran juga. Tetapi sudah mending. Karena persepsi kita ketika berada di ruang yang lain, paling tidak ya tidak bau begitu kan. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya orang yang hidup berperhatian, orang yang bermeditasi, melihat ke dalam batinnya, juga tahu apa yang terbaik tidak untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Artinya, ya kita meditasi bersama-sama, kita hendaknya saling menjaga, saling mendukung yang terbaik. Ya salah satu contohnya ketika, karena ini juga lantainya kan bukan lantai karpet ya, sehingga kalau kita berjalan cepat-cepat suaranya kan juga keras gitu ya. Nah, sehingga karena kita juga belajar untuk melihat yang terbaik, tidak untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, ketika melakukan sesuatu juga lakukan dengan pelan-pelan, dengan penuh perhatian. Apalagi memang yang kita praktikkan adalah sati, adalah perhatian. Maka kalau seseorang punya perhatian, dia akan melakukan sesuatu dengan lebih hati-hati, lebih tidak terburu-buru, lebih pelan, tidak tergesa-gesa. Pernah ada satu cerita, ini Bante Panya yang bercerita. Karena memang di Wihara Mendut juga sering diadakan meditasi kesadaran. Sebenarnya sati, mindfulness, yang dipraktikkan juga. Ada seorang peserta, sudah berulang kali datang bermeditasi. Dia orangnya baik, juga suka berdana makan. Tetapi entah kenapa, dia itu sering jatuh. Kalau jalan, sering kali jatuh, terpeleset dan sebagainya. Padahal sudah sering meditasi, yang diajarkan adalah perhatian, hidup berperhatian, hidup berkesadaran. Tetapi kenapa dia kok sering jatuh? Padahal kalau orang yang hidupnya penuh perhatian, jalan pun juga hati-hati. Ternyata setelah ditanya, selama ini yang dia ketahui dengan meditasi dengan kesadaran, dia berpikir, loh saya kan datang ke sini dengan kesadaran diri saya. Maksud, ini dari kesadaran diri saya tidak dipaksa oleh orang lain. Nah, jadi yang dimaksud kesadaran bukan kesadaran yang dimaksud, tapi ini saya meditasi dengan kesadaran saya.
Nah, selama itu dipahami demikian. Maka kemudian Bante Panya menyampaikan, yang dimaksud kesadaran di sini contohnya adalah kalau berjalan itu nggak tekno. Itu kesadaran, artinya ketika berjalan itu betul-betul penuh perhatian, hati-hati. Itulah yang dimaksud dengan sati, dengan perhatian, dengan kesadaran. Nah, baru kemudian paham dan selesai itu tidak pernah jatuh lagi. Nah, artinya di sini adalah kalau kita hidup berperhatian, maka segala sesuatu yang kita lakukan juga dilakukan dengan penuh perhatian, dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati di sini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, sehingga kalau kita perhatikan Sang Buddha itu pernah diikuti oleh seorang berumah tangga. Karena ada berumah tangga yang punya guru yang kemudian mengatakan bahwa ada seorang pertapa dari suku Sakya, Buddha Gautama. Apakah betul dia seorang Buddha, seorang yang telah tercerahkan atau tidak? Cobalah dilihat. Nah, kemudian murid ini datang kepada Sang Buddha. Sebenarnya di awal melihat dari apa yang disampaikan oleh gurunya, sebenarnya sudah diketahui bahwa tanda-tanda dari pertapa Gautama adalah seorang yang telah tercerahkan. Akan tetapi dia tidak puas. Maka dia kemudian mengikuti Sang Buddha selama 7 bulan. Selama 7 bulan diikuti. Jadi apapun yang dilakukan oleh Sang Buddha diikuti, dilihat. Dan Sang Buddha itu hidup dengan penuh perhatian. Sangat penuh perhatian. Sampai ketika beliau melangkahkan kaki, pertama ketika beliau melangkahkan kaki, itu pasti kaki kanan dulu. Karena perhatiannya begitu kuat, bahkan ketika melangkahkan kaki, yang pertama dilangkahkan adalah pasti kaki kanan. Kalau kita kaki apa? Gak ingat kan? Gak ingat kaki mana yang kita langkahkan kan? Sang Buddha tidak. Kaki kanan terlebih dahulu. Dan beliau betul-betul hidupnya betul-betul tertata rapi, sangat terstruktur, sehingga dari situlah tidak hanya, jadi yang mengikuti namanya utara. Tidak hanya utara melihat dari kebijaksanaan Sang Buddha, tetapi juga dari etika Sang Buddha. Jadi perbuatan, ucapan, dan jasmaninya itu betul-betul tertata sekali. Karena apa? Hidup dengan penuh perhatian. Maka betul ketika dikatakan, ia yang melindungi diri sendiri, sesungguhnya melindungi orang lain. Dan melindungi diri sendiri adalah dengan hidup berkesadaran, hidup berperhatian. Tahu mana yang terbaik untuk diri sendiri, maka juga tahu yang terbaik untuk orang lain. Dan itu juga adalah salah satu manfaat. Mengapa demikian? Karena dalam praktik mindfulness di sini atau mengembangkan perhatian atau kesadaran di sini, kita juga di saat yang sama mengembangkan kebijaksanaan. Mengembangkan yang disebut sebagai sampajana atau panya, kebijaksanaan. Nah, di dalam kebijaksanaan kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Disebut sataka sampajana. Jadi mengetahui, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak bermanfaat untuk saya. Mengetahui demikian juga tahu bahwa ini bermanfaat untuk orang lain, ini tidak bermanfaat untuk orang lain. Termasuk misalnya pada saat kita duduk meditasi, kemudian tiba-tiba ada keinginan untuk mengubah posisi duduk. Nah, kalau seseorang yang hidup berperhatian, dia akan tahu. Kira-kira ya dalam batinnya pasti akan muncul sebuah pengetahuan. Saya mengubah posisi duduk, ini sesungguhnya bermanfaat atau tidak bermanfaat.
Nah, ternyata ketika diketahui, ternyata mengubah posisi duduk hanya atas dasar kebencian misalnya. Oh, ini tidak bermanfaat. Tetapi kalau saya bertahan, artinya saya melatih kesabaran. Oh, ini bermanfaat. Tahu. Dan bahkan seperti misalnya tadi saya sampaikan, ketika mau mengubah posisi ataupun berdiri sekalipun, dia tidak akan tahu hanya untuk bermanfaat diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Oh, kalau saya berdiri, berjalan dengan tergesa-gesa, nanti mengganggu yang lain. Akan ada pengetahuan demikian. Oh, berarti saya harus berjalan dengan pelan-pelan, supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, jadi orang yang hidup berkesadaran, dia dikatakan juga yang mengetahui diri sendiri disebut at-tanyu, dan juga mengetahui orang lain, paranyu. Jadi mengetahui apa yang baik untuk orang lain. Dan itu adalah kebijaksanaan. Salah satunya adalah sataka sampajana. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi bahwasanya meditasi adalah untuk melihat ke dalam diri, tetapi di saat yang sama juga untuk melihat mana yang terbaik, yang paling bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, maka di sini tentu kalau kita hidup berkesadaran, penuh perhatian, kita akan menjaga sikap kita, menjaga yang harus kita lakukan yang terbaik untuk orang lain juga. Nah, ini satu hal yang juga ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah dalam meditasi ini seperti yang kemarin juga telah ditanyakan sesungguhnya, kita berusaha untuk senantiasa menjaga keseimbangan. Tidak hanya keseimbangan batin, bahkan keseimbangan fisik. Dan ini disampaikan oleh Sang Buddha berulang kali dalam khotbah beliau berkenaan dengan keseimbangan. Salah satunya, kita melatih meditasi juga harus menyeimbangkan antara meditasi duduk dengan meditasi jalan. Mengapa di sini juga ada meditasi jalan, tidak hanya duduk? Karena kalau kita hanya meditasi duduk saja, ya fisik kita juga tidak bisa bertahan, tidak kuat. Kalau kita hanya meditasi jalan saja, juga fisik kita tidak bisa bertahan. Maka selain duduk harus diselingi dengan berjalan. Selain berjalan juga harus diselingi dengan duduk. Maka pernah ada satu kali, ada indikasi bahwasanya di zaman Sang Buddha ini banyak para biku, para siswa beliau yang cenderung meditasi jalan. Jadi banyak yang suka meditasi jalan. Ya, satu contoh misalnya ada, kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita mengenai Bhante Ananda. Ketika beliau besoknya harus mengikuti konsili Pasamuan Sangga, karena beliau pada waktu itu masih belum tercerahkan sepenuhnya. Mau tidak mau, beliau harus mencapai kesucian arahat. Karena semua besok yang ikut pasamuan semuanya sudah suciwan, sudah arahat. Maka di malam itu beliau berjuang untuk mencapai kesucian arahanta. Dan apa yang beliau lakukan semalam suntuk, itu meditasi jalan. Meditasi jalan, semalam suntuk. Tetapi sampai menjelang pagi, batinnya masih belum terbebaskan sepenuhnya. Artinya masih ada kotoran batin yang belum lenyap. Nah, pada waktu itu kemudian merenung, oh ternyata karena tidak terjadi keseimbangan, baik fisik maupun batin. Sehingga beliau memutuskan untuk bermeditasi dengan menggunakan posisi berbaring. Ada yang mengatakan pada saat Bhante Ananda sedang mau tidur mencapai kesucian, tidak. Sedang akan meditasi berbaring. Untuk apa? Menyeimbangkan. Kan semalam suntuk hanya jalan saja, sehingga supaya seimbang maka
beliau memutuskan untuk meditasi berbaring. Nah, pada saat berbaring itulah kepala belum menyentuh bantal, kaki sudah terangkat dari lantai. Nah, disitulah kotoran batin lenyap secara total. Keseimbangan. Ada juga seorang bante lain bernama Sona. Juga ketika awal beliau menjadi seorang biku, apa yang beliau lakukan adalah meditasi jalan. Terus meditasi jalan. Sampai kakinya berdarah-darah. Tempat di mana beliau meditasi jalan itu berceceran darah. Dengan cara demikian, tidak mencapai apa-apa. Tidak mencapai ketenangan. Tidak mencapai pencerahan. Sampai kemudian beliau juga ingin memutuskan lepas jubah. Dengan berpikir mungkin kehidupan biku bukan saya. Nah, kemudian oleh Sang Buddha dipanggil, ditanya. Kenapa demikian? Nah, ia menceritakan. Apa yang dia lakukan ternyata adalah hanya meditasi jalan. Maka kemudian diberi nasihat dengan sebuah perumpamaan seperti senar gitar yang dipasang. Kalau senar gitar dipasang terlalu kencang, akan putus, tidak memberikan suara. Kalau terlalu kendor, walaupun tidak putus, juga tidak memberikan suara. Maka harus proporsional. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Nah, apa yang dilakukan oleh Bante Sona ini terlalu kencang. Hanya meditasi jalan saja. Tidak ada meditasi duduk. Itulah kemudian ia sadar, ia melakukan nasihat gurunya, Sang Buddha, dan pada akhirnya terserahkan. Nah, di sini yang ingin disampaikan adalah meditasi juga salah satu yang harus kita lakukan adalah menyeimbangkan batin dan juga fisik kita. Maka di sini juga tidak hanya meditasi duduk, juga ada meditasi jalan. Jadi jangan dianggap mempraktikkan meditasi jalan itu tidak berguna. Oh, sangat berguna. Kalau bicara tentang lenyapnya kotoran batin yang menjadi tujuan kita bermeditasi, oh banyak mereka yang pada zaman dahulu yang kotoran batinnya lenyap pada saat meditasi jalan. Tidak hanya pada saat duduk. Kenapa? Karena inti dari meditasi adalah kita hidup berkesadaran setiap saat. Hidup berperhatian setiap saat. Menjaga batin, intinya adalah menjaga batin. Tidak membiarkan batin untuk terseret oleh pikiran-pikiran buruk. Itu adalah kunci meditasi. Maka kalau ya yang umat Buddha mungkin sering mendengar dan juga kadang sering ditanyakan juga, kenapa ada orang-orang yang hanya mendengar nasihat sebentar sedikit mencapai kesucian. Satu syair saja mencapai kesucian. Pada saat khutbah diberikan mencapai kesucian. Hanya melakukan sesuatu yang sepertinya tidak sedang bermeditasi mencapai kesucian. Sampai kemudian ada orang berpikir, oh berarti orang mencapai kesucian tidak harus bermeditasi. Ya kan buktinya Pancawagya. Bante Kondanya mendengarkan khutbah pertama mencapai kesucian Sotapanna. Pancawagya mendengarkan khutbah Anatta Lakkhana Sutta mencapai kesucian Arahat. Hyasa mendengarkan khutbah 2 kali berturut-turut mencapai kesucian Arahat. Oh berarti mencapai kesucian tidak harus meditasi. Tidak demikian. Mereka walaupun sedang mendengarkan wejangan, mereka itu sedang mengembangkan batinnya. Tidak membiarkan pikiran buruk itu muncul. Ketika sedang meditasi jalan, sedang berjalan, ia melakukannya dengan penuh perhatian. Tidak membiarkan pikiran buruk itu muncul. Maka seperti cerita misalnya Patacara. Ya Patacara kan cerita yang terkenal kan. Dia seorang wanita, sudah menikah, punya suami, punya 2 anak.
Tetapi semuanya meninggal dengan tragis. Satu anaknya meninggal terseret arus banjir. Satunya dimakan burung elang. Suaminya meninggal karena terpatok ular. Orang tua dan saudara-saudaranya meninggal karena kebakaran. Tragis. Dan karena tidak tahan dengan yang dia alami, dia sampai gila. Ya kan, gila. Kemana-mana, karena gila tidak mengenakan pakaian. Telanjang. Nah, saat Sang Buddha tengah memberikan wejangan kepada sekerumunan orang, nah dia datang. Tapi masih dalam kondisi batin yang tidak waras. Dan tentunya orang-orang yang berada di situ mengusir dia. Ya bayangkan sekarang juga sama pasti. Jangankan Sang Buddha yang membabarkan Dhamma, mungkin kalau saya begini saja ada orang gila datang pasti diusir kan. Itu diusir juga. Tapi kalau Sang Buddha diminta untuk jangan diusir. Kemudian ada seorang yang punya pakaian lebih, ditutupi dengan pakaian tersebut. Sang Buddha hanya mengatakan, sating padilabi, sating padilabi. Sadarlah, sadarlah, sati. Jadi meminta patacala ini untuk apa? Untuk memunculkan perhatian, memunculkan sati. Makanya kalau sati diterjemahkan eling itu memang pas juga. Kalau orang Jawa kan begitu kan, ada orang lagi marah-marah kan, eling, eling, eling. Nah itu sati artinya. Punya sati, punya perhatian. Seperti patacara ini. Sating padilabi, sating padilabi. Artinya peroleh kesadaran, peroleh perhatian. Dan kata lain, eling, eling, sadar, sadar. Nah dia sadar. Dia menceritakan peristiwa yang dia alami. Sang Buddha memberikan nasihat yang tepat untuk dia. Ibaratnya 10 menit yang lalu dia gila. 10 menit kemudian dia orang suci. Mencapai kesucian Sotapanna. Dia kemudian menjadi seorang bhikkhuni. Dan suatu saat ketika sedang membasuh kakinya, sehabis meditasi jalan, kemudian mau masuk ke kuti atau tempat tinggalnya, dia membasuh kakinya, dia melihat air yang dia siramkan, ada yang meresap pada jarak tertentu. Ada lagi, ketika disiramkan lagi, meresap ke jarak yang lebih jauh, ada yang lebih pendek dan sebagainya. Dia berpikir, dia merenung, bahwa kehidupan manusia itu juga demikian. Ada yang meninggal ketika masih muda. Ada yang meninggal ketika baru dia kanak-kanak. Ada yang meninggal ketika dia sudah dewasa. Ada yang meninggal ketika dia sudah menikah. Ada yang memang sudah tua, baru meninggal. Kehidupan terjadi kapan saja. Itu menjadi sebuah perenungan bagi dia yang itu luar biasa. Kenapa? Karena memang peristiwa yang menimpa dia kan tragis. Orang yang dia cintai meninggal secara tragis. Nah dengan ada peristiwa demikian, ada satu fenomena demikian, itu menjadi sebuah perenungan. Nah dia masuk ke dalam kutinya, tempat tinggal. Dan sebelum beristirahat, karena zaman dulu tidak ada listrik, menggunakan minyak tanah, ya minyak ya bukan minyak tanah, mungkin masih minyak goreng begitu. Belum ada minyak tanah. Masih menggunakan minyak lampu. Nah dia meniup lampu tersebut. Saat lampunya padam, kotoran batinnya juga ikut padam. Mencapai kesucian arahanta. Nah pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Kok bisa? Padahal kita sudah berulang kali ceklak ya. Tadi dimatikan, kemudian dihidupkan. Nggak tahu apakah
sebenarnya sudah arahat ya. Masalahnya adalah tata cara ini sepanjang waktu ini juga tengah bermeditasi. Dia meditasi jalan. Ketika membasuh kakinya juga yang dimunculkan adalah bentuk pikiran yang baik. Dia hidup berkesadaran dengan penuh perhatian. Ketika masuk ke tempat tinggalnya, ke kutinya, juga melakukannya dengan penuh perhatian. Ketika meniup lampu, juga melakukannya dengan penuh perhatian. Kondisi batinnya itu adalah kondisi di mana dia tengah mengembangkan batinnya. Itulah kenapa kotoran batin bisa lenyap kapan saja. Maka tidak kemudian kita meremehkan, oh meditasi jalan itu tidak ada manfaatnya. Karena inti atau kunci dari meditasi ini adalah kita menjaga batin kita. Saat kita meditasi jalan, kalau kita jaga batin kita, itu sangat baik. Saat kita berjalan dari sini keluar, kita menjaga batin kita, melakukan dengan pelan-pelan, penuh perhatian, itu juga masih bagian dari meditasi. Maka meditasi ini adalah setiap momen, setiap saat. Oleh sebab itu, selain duduk ada meditasi jalan yang harus dilakukan. Dan lakukan itu dengan penuh perhatian. Dan bahkan orang yang bermeditasi jalan juga akan mendapatkan banyak manfaat. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama adalah orang demikian akan bertahan ketika melakukan perjalanan jauh. Ya kalau zaman sekarang mungkin setiap orang ketika berjalan jauh menggunakan kendaraan. Kalau zaman dulu, wah tidak. Apalagi Sang Buddha, para siswa beliau adalah seorang pengembara. Mereka dalam 1 tahun biasanya hanya 3 atau 4 bulan berdiam diri untuk menghabiskan masa-masa musim hujan. 3 atau 4 bulan berdiam diri. Dan selama 8 atau 9 bulan, Sang Buddha, para siswa beliau, dan para pertapa lain pada zaman itu melakukan perjalanan. Jadi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Makanya kalau yang pernah ke India kan bisa melihat tidak ada kendaraan, tetapi area di mana kita berziarah itu jauh sekali kan. Bahkan pakai bis saja bisa 7-8 jam kita melakukan perjalanan. Dan itu semua dikunjungi oleh Sang Buddha. Karena pada waktu itu memang beliau, para siswa beliau memang terbiasa melakukan perjalanan jauh. Sehingga ketika dengan praktik meditasi jalan itu juga membantu. Jadi kaki menjadi kuat. Melakukan perjalanan jauh itu tidak ada masalah. Bahkan sampai Bhante Ananda yang menjadi pembantu tetap Sang Buddha sampai tahu kalau besok Sang Buddha akan melakukan perjalanan dalam jarak sekian, hari ini Sang Buddha akan berjalan meditasi jalan dalam waktu sekian. Sampai diketahui oleh Bhante Ananda. Nah itu yang pertama. Yang kedua, meditasi jalan juga justru akan membantu praktik meditasi itu sendiri bisa bertahan. Disebut padhana kama. Jadi bertahan di dalam padhana. Padhana itu artinya striving. Ya meditasi yang seperti ini. Dalam retreat. Jadi kalau kita suka meditasi jalan juga, retreat meditasinya akan lebih bertahan. Seperti tadi saya sampaikan, kalau hanya duduk saja, tidak ada jalan, malahan tidak bisa bertahan. Badan akan pegel-pegel. Kan karena sirkulasi darah juga tidak lancar. Kaki tidak menjadi fleksibel, badan tidak fleksibel, mudah pegel kalau hanya duduk saja. Maka dengan diselingi dengan meditasi jalan, akan bertahan dengan lebih baik.
Tapi tidak hanya jalan saja. Kalau hanya jalan saja juga, itu juga tidak bisa bertahan. Seperti cerita Bhante Sona tadi. Harus diselingi dengan meditasi duduk. Bahkan pada zaman dahulu ada beberapa biku yang punya semacam tekad untuk mempraktikkan meditasi cangkamana, itu meditasi jalan namanya cangkamana, dalam waktu tertentu. Misalnya 1 atau 2 tahun. Tetapi ternyata walaupun ia melakukan meditasi jalan, itu hanya secara dominan saja. Yang ia lakukan secara dominan, secara kebanyakan adalah meditasi jalan. Bukan berarti tidak duduk, tetap ada meditasi duduknya. Tetapi yang dominan adalah meditasi jalan. Jadi tidak semuanya adalah hanya jalan. Harus ada meditasi duduknya. Walaupun sudah punya tekad untuk mempraktikkan cangkamana, meditasi jalan dalam kurun waktu tertentu. Tapi harus ada diselingi dengan meditasi duduk. Maka ini menjadi seimbang. Nah, manfaat yang kedua adalah bisa lebih bertahan di dalam praktik meditasi itu sendiri. Yang ketiga, manfaatnya membuat seseorang menjadi lebih sehat. Disebut apabada. Apa itu sedikit? Abada itu sakit. Sedikit sakit. Dengan kata lain, sehat. Karena kalau kita mengatakan tidak ada sakit, tidak mungkin. Tubuh ini pasti memberikan sakit. Maka di dalam Dhamma biasanya ketika mengatakan sehat, itu disebut apabada, sedikit sakit. Nah, kenapa ya tadi? Salah satu manfaatnya adalah dengan kita meditasi jalan, ya sirkulasi darah kita juga menjadi lancar. Dengan sirkulasi darah lancar, cenderung menjadi lebih sehat. Dan kampanye pula, kalau kita misalnya makan banyak kolesterol, kita hanya kerjaannya duduk saja, ya kolesterolnya juga menumpuk. Tapi kalau kemudian diimbangi dengan jalan, keringatnya keluar, ya itu juga akan membantu kesehatan fisik. Maka disebut apabada. Yang ketiga, meditasi jalan ternyata juga membantu pencernaan. Jadi sayitang kaitang sama parinami gacati. Jadi apapun yang dimakan, yang dikonsumsi akan tercerna dengan baik. Nah, ini juga baik, membantu sekali untuk kesehatan. Bahkan salah satu syarat kita meditasi dengan baik adalah juga pencernaan. Kalau pencernaan kita itu tidak baik, itu menyulitkan juga. Bayangkan kalau misalnya kita sedang duduk begini, kemudian tiba-tiba mules, lari ke toilet. Kita jalan, mules, lari ke toilet. Bagaimana kita bisa fokus meditasi? Makanya pencernaan itu juga penting juga untuk dimiliki. Maksudnya pencernaan yang baik. Saya pernah menemui seorang biku. Dia itu tinggal di hutan. Sudah 4 tahun tinggal di hutan. Seorang biku dari Jerman. Tinggal di hutan di Sri Lanka. Nah, di Sri Lanka itu makanannya itu secara umum terlalu banyak merica. Dan juga kelapa, santan kelapa. Jadi hampir semua makanan itu santan kelapa dan merica. Dan ternyata itu tidak cocok untuk orang Eropa. Orang Barat tidak cocok untuk makan demikian. Nah, sehingga Bhante ini selama 4 tahun tinggal di situ, itu hampir setiap hari kena diare. Saya saja, pertama saya pernah ke Sri Lanka,
itu harus diare. Betul-betul saya hitung 21 hari. Itu diare. Tapi setelah itu, wah perutnya kuat. Kita memang orang Asia memang kuat-kuat kita. Jadi walaupun kena diare, ternyata setelah itu kita bisa beradaptasi. Nggak ada masalah dengan makanan Sri Lanka. Dan makanannya mirip dengan India. Mirip dengan India. Makanya kalau saya ke India, sementara yang lain pada problem dengan makanan, saya paling, nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau orang Eropa, orang Barat itu sulit makan di sana. Sehingga ada satu bante sudah pada waktu itu sudah 30 tahunan, mungkin sekarang sudah 40 tahunan di Sri Lanka. Dari New Zealand. Namanya Bante Kutasilo. Tinggal di hutan dan bertahan di hutan. Caranya bagaimana kalau makan? Kalau pindah, kan makanannya pindah patah. Jadi sampai setelah pindah patah, dibawa ke hutan, kemudian makanannya disaring pakai air. Jadi yang sudah tercampur dengan pedas-pedas yang berisa-berisa itu santan disaring dengan air. Ya memang tidak ada rasa enak. Tetapi itulah yang membuat beliaunya bertahan. Nah, karena memang mau tidak mau, pencernaan yang baik juga dibutuhkan dalam kita bermeditasi. Meditasi jalan itu membantu. Itu membantu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, meditasi jalan juga membawa konsentrasi atau ketenangan bertahan lebih lama. Jadi, samadhi cirat tidikang. Konsentrasi atau ketenangan itu bisa bertahan lebih lama. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama adalah kalau saat meditasi jalan seseorang saja yang sudah terlatih, hatinya bisa tenang, hatinya bisa terkonsentrasi, apalagi pada saat meditasi duduk. Itu mudah terkonsentrasi. Karena dengan yang jalan saja bisa terkonsentrasi, bisa memperoleh samadhi, apalagi pada saat duduk. Mudah untuk memperoleh ketenangan. Yang kedua adalah, kalau seseorang meditasi jalan, kemudian melakukannya misalnya 1 jam, apa yang akan dia rasakan kalau berjalan terus 1 jam? Biasanya adalah gimana? Pegel kan? Capek kan? Lelah. Ketika lelah, ketika capek, apa yang dibutuhkan? Beristirahat. Duduk, meditasi adalah cara beristirahat. Maka begitu seseorang duduk bermeditasi karena memang sedang membutuhkan istirahat, batin akan mudah tenang. Batin akan mudah berada di sini dan sekarang. Hanya memang pada waktu itu juga harus diimbangi dengan wirya, dengan semangat. Karena kalau tidak ada semangat, menjadi ngantuk. Maka habis jalan, capek, duduk, nggak ada semangat, ngantuk pasti. Tapi kalau kemudian di saat fisik lagi membutuhkan ketenangan, istirahat, semangat juga disisipkan di sana, disertakan di sana, nah disitulah ada keseimbangan. Dan itu baik sekali. Jadi samadhi, wirya seimbang. Semangat dan ketenangan menjadi seimbang. Nah, itu 5 manfaat yang diperoleh ketika seseorang bermeditasi jalan. Dan tentunya meditasi jalan ini juga seperti yang tadi disampaikan, selama dilakukan dengan benar, dengan baik, itu juga akan membawa batin yang lebih baik, kotoran batin yang semakin berkurang. Maka tidak heran pada zaman dahulu mereka ada orang-orang yang dengan meditasi jalan
batinnya bisa terbebaskan dari kotoran batin, bisa tercerahkan. Maka meditasi jalan jangan dilupakan. Tidak hanya duduk saja, tapi ada meditasi jalan. Dan bahkan kalau seandainya ada beberapa orang yang memang lebih nyaman dengan meditasi jalan, silahkan. Ketika bukan sesi meditasi duduk bersama, kemudian ada yang memang lebih nyaman dengan meditasi jalan, dipersilahkan. Hanya saja sesuai dengan peraturannya meditasi jalan di sini saja, di area sini. Jangan sampai ke gerbang sana ya. Ya, itu. Nanti naik ke sana, jangan. Nanti sudah tidak meditasi lagi. Ya, tetapi malahan ya mencari kesenangan jadinya. Nanti percuma datang ke sini tapi tidak ada manfaat. Ya. Ya begitu untuk tambahan